Halo guys, welcome to podcast TVRI Bali bersama aku Arjuna Suteja yang akan menemani teman-teman semuanya untuk mendengarkan dari bintang tamu yang membawa cerita kisah hidupnya dan juga pengalaman-pengalaman dan juga prestasi yang tentunya bisa menjadi motivasi untuk kita semuanya. Langsung aja kita mulai TVRI Bali Podcast Turn On. Yeay, tepuk tangan dong. Ya, rame ya. Harus turn on, harus semangat. Semangat pokoknya. Kita mulai acara harus semangat ya teman-teman semuanya. Jadi di sebelah aku ada kakak ganteng ya, kakak ganteng berbaju hijau. Salam kenal. Iya, jadi kakak ini adalah animator muda Bali yang memiliki segudang prestasi, pengalaman dan juga pernah merantau juga ya beliau ke Jakarta. Jadi beliau adalah Ngurah Yuda. Salam kenal semuanya. Terima kasih sudah diundang di acara ini. Iya, jadi buat teman-teman semuanya yang pengen tahu siapa sosok Kak Ngurah Yuda ini, bisa kenalin diri dulu. Nih aku jadi ikut belibet jadi ya beli. Oke, silakan kenalin diri dulu. Halo semuanya, perkenalkan saya Ngurah Yuda, saya asli Tabanan. Sekarang kesibukannya itu lebih ke ilustrasi, animasi, dan biasanya ke development untuk intellectual property itu istilahnya di yang saya kerjakan saat ini kayak gitu sih. Iya. Oke, jadi beli Ngurah Yuda ini dari Tabanan dan juga berkarir tidak hanya di Bali loh guys. Beliau juga berkarir di Jakarta ya, Jakarta keras bos gitu. Bener nggak sih Jakarta keras nggak sih Beli? Ya, banyak yang bilang kayak gitu dan emang beneran kayak gitu sih. Emang beneran ya? Oke, jadi teman-teman jangan di skip dulu karena Beli Ngurah Yuda akan bercerita lebih dalam lagi mengenai perjalanan karirnya dari Beli Ngurah Yuda. Oke, langsung aja gimana sih awal karirnya? Oke. Sebelum awal karir aku kepo banget. Tadi aku kan nyebutin animator sebagai animator. Jadi animator. Mungkin teman-teman di rumah pengen tahu nih, animator itu kan biasanya identik dengan animasi kan. Nah, apa sih pengertian animasi menurut Beli Ngurah Yuda itu? Oke, animasi itu sebenarnya secara istilah awam mungkin bisa dibilang sebagai gambar yang bergerak gitu. Apapun yang digambar nanti kelihatan bergerak itu bisa dibilang animasi sih. Mau stylenya kayak anime manga gitu atau stylenya yang Disney gitu kan, bisa semuanya nyangkup. Oke. Jadi gambar yang bergerak ya. Jadi itu kalau kayak kartun gitu, film kartun. Jadi itu termasuk animasi juga. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Oke. Kalau misalnya karikatur enggak ya? Enggak, itu lebih ke ilustrasi karena dia gambarnya bisa diam gitu kan. Jadi nggak ada pergerakan di dalam medianya. Oke. Jadi sekarang kita tahu ada yang namanya ilustrasi, ada juga namanya animasi. Kalau ilustrasi itu yang tidak bergerak, terus yang animasi itu yang bergerak gitu ya Beli ya. Oke. Nah sekarang baru nih jalan. Kenapa bisa memilih menjadi animator? Gimana awalnya kecemplung nih di dunia animasi dan sekarang menjadi animator ternama juga gitu. Gimana awalnya? Jadi waktu kecil tuh seneng dulu di hari Minggu kan kita ada tontonan dari hari Minggu pagi itu sampai siang ada film-film kartun animasi gitu. Jadi ngelihat tayangan-tayangan itu saya seneng ngelihat kok ajaib ya, dari gambar bisa kelihatan hidup bergerak kayak gitu. Makanya kepo dengan teknis cara membuat animasi dan akhirnya saya memilih kuliah di DKV agar tahu caranya membuat animasi kayak gitu. Jadi berawal dari nonton. Nah, jadi mungkin aku juga suka nonton sih. Hari Minggu kita kan dari kesibukan sekolah, terus hari Minggu kita saatnya nonton kartun nih gitu, animasi. Oh, berarti itu awalnya gitu. Oh, berarti sebelumnya Belinya emang suka gambar atau ngelukis gitu? Iya, lebih ke gambar-gambar, biasanya seneng apa yang saya tonton waktu itu, saya langsung praktekkan gambar. Jadi waktu itu nggak berani minta ke orang tua, minta beliin komik gitu. Jadi kan nggak ada contoh gambar. Jadi apa yang ditonton itu yang saya gambar gitu biasanya. Dipraktekkan terus kayak gitu. Oh
Jadi apa yang apa yang ditonton langsung dituangkan langsung ke media dulu tuh di buku gambar berarti beli ya. Oke, kecil-kecil udah. Ada yang buku tulis juga sih. Buku tulis juga. Sempat dimarahin orang tua, atau guru gitu kan, karena dilihat pas kelas saya gambar-gambar di buku tulis kayak gitu. Ya. Iya sih, karena emang bakatnya emang ke situ kan. Jadi seneng itu dari SD ya? Iya. SD. Oke, kalau belinya sudah gambar karakter-karakter gitu, kalau aku gambar SD-nya gunung beli. Iya, sama sih sebenarnya pelajarannya kita. Itu Ya gambar kan? legenda banget. Legenda. Teman-teman di rumah juga pasti gitu kan. Ada gambar gunung, matahari itu harus ada kan jalan gitu. Kadang sih sawah gitu. Jadi belinya udah beda nih, udah karakter-karakter yang ditonton di TV gitu. Oke, jadi SD itu sudah mulai menggambar diam-diam di buku catatan nggak sih? Iya, betul. Jadi itu terus SMP pernah ikut kayak les-les menggambar gitu nggak atau memang otodidak gitu? Otodidak sih kebanyakan. Jadi les gambar pun juga nggak berani minta ke orang tua karena saat itu saya tumbuh belum banyak yang berprofesi di bidang itu. Jadi nggak tahu ke arah mana. Jadi ya udah gambar-gambar sendiri aja gitu. Ya. Berarti dengan talenta yang dimiliki itu belajar diri sendiri ya, otodidak gitu. Akhirnya memutuskan setelah tamat SMA, jadi SD, SMP, SMA itu di Tabanan. Iya, semuanya di Tabanan. Oke, terus mulai kuliah ke ISI Denpasar. Iya. Oke, ke ISI Denpasar. Anak ISI Jaya. Iya, dari kemarin isi terus ya, soalnya presenternya anak isi. Oke, lanjut. Oke, kenapa bisa tertarik dan mau melanjutkan ke ISI Denpasar memilih jurusan DKV? Kenapa? Waktu tamat kuliah tuh sebenarnya masih bingung tamat SMA. Tamat SMA itu sebenarnya mau kuliah juga sebenarnya masih bingung nyari kampus yang belajar tentang animasi spesifik kayak gitu kan. Apalagi di Bali juga belum banyak yang jurusan yang ke arah sana. Jadi akhirnya ada yang ngarahin senior di satu Banjar, satu desa gitu. Dia yang udah duluan di ISI Denpasar. Oh, katanya dia dapat pelajaran nih tentang animasi. Gitu. Jadi akhirnya nyoba apply ke ISI Denpasar gitu. Dan akhirnya ternyata beneran belajar di sana. Cuman walaupun dasar-dasar aja, tapi lumayan lah dapat ngebuka jalan untuk cara membuat animasi gitu. Oke, berarti dari teman di Banjar yang menyeret langsung sebagai setelah itu kan langsung jadi profesional kan, jadi berprofesi sebagai animator. Berarti belajarnya dasar-dasarnya diisi. Nah, itu kan dasar-dasarnya. Berarti gimana caranya Beli mengembangkan dari pembelajaran di kampus yang Beli bilang dasar-dasarnya, terus gimana caranya Beli mengembangkan itu? Lebih ke setelah pelajaran di kampus itu saya juga senang aktif sama komunitas itu kan. Jadi ada teman yang jadi founder untuk komunitas komik gitu. Jadi saya coba ikutin komunitasnya dia. Terus ada komunitas game juga. Jadi saya juga coba ikutin, barengin. Jadi nggak semata-mata belajarnya cuma di kampus saja. Jadi di luar perkuliahan juga saya aktif ikut komunitas yang mengembangkan untuk skill kayak gitu. Oke, iya sih benar banget. Emang kita kalau mau maju itu emang kita harus juga nggak cuma terpaku di dalam satu satu titik gitu loh. Kita juga harus berani mencoba untuk mengeksplor di tempat lain gitu kan dia. Oke. Nah, berarti after kuliah itu waktu itu sudah mulai nggak ada proyekan gitu. Pengen dibuatin ini dong, itu dong gitu. Awalnya apa nih? Project pertama yang Beli udah inget gitu, yang berkesan gitu. Yang paling pertama saya dapat project itu sebenarnya ke arah karikatur dulunya. Oh, karikatur. Berarti bener dong tadi aku bilang karikatur. Iya, pernah. Jadi itu pengalaman pertama gambar saya dapat penghasilan kayak gitu. Jadi ngelihat proyekan teman kan, dia ada yang bisa bikin gambar karikatur untuk hari-hari bahagianya teman-temannya dia gitu. Jadi ada untuk ucapan ulang tahun, ucapan wisuda gitu kan. Nah, akhirnya nyoba nyemplung kayak gitu juga, dan akhirnya ada yang mesen-mesen nih, tak publish juga ke Facebook. Itu lumayan ada yang
nambah-nambah pemasukan sekaligus buat latihan juga gambar-gambar manusia gitu. Oke. Dulu gambarnya bukan manusia? Lebih ke mendalami sih jadinya gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kan random, lebih ke gambar yang stylenya kayak komik Jepang gitu, manga gitu. Jadi secara style sebenarnya berbeda gitu. Jadi saya belajar yang lebih realisnya itu saat menggambar karikatur gitu. Ya. Karena kan memang kalau gambar tuh ada banyak ya jenisnya Belia. Kayak manusia itu termasuk realis ya namanya ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang suka yang pengen mencoba menjadi animator, yang suka animasi, harus dengar podcast kita hari ini karena kita bakal mengulik-ngulik lagi. Tadi itu sudah kita tahu awalnya Beli Yuda di mana awalnya cuma menggambar di kertas aja, kadang di buku catatan juga, terus akhirnya masuk ke isi dan pasar dan dapat proyekan dari karikatur gitu kan. Nah, menarik sekali. Jadi setelah itu aku dengar setelah kuliah lanjut ke Jakarta berkarir. Gimana ceritanya itu? Itu berkat teman di Jakarta sih. Itu pun temennya kenalan dari Facebook waktu itu. Jadi saya gambar-gambar itu biasanya tak publish ke Facebook, medsos yang saat itu yang lagi rame adalah Facebook. Jadi ada orang yang lihat gambar saya, mau dong collab bikin ilustrasinya, background untuk animasinya dia. Kebetulan orangnya ini bisa animasi kan. Jadi saya terima tawarannya, saya bikin background untuk animasinya dia. Oh ternyata dia oke nih dengan style yang saya kerjakan. Terus akhirnya teman ini dia masuk studio di Jakarta sana dan akhirnya nawarin mau nggak sini juga ke studio ini join gitu. Akhirnya saya mikir-mikir juga lumayan panjang, terus izin sama orang tua dan bersemedi nggak? Mungkin ya mencari wahyu kan, gimana nih gitu Ratu Betara gitu, berani nggak ya, terus apalagi di sana nggak ada kerabat lain lagi selain orang ini kan, jadi akhirnya mencoba memberanikan diri lah berangkat ke sana. Nah sebelum berangkat untuk kerja di Jakarta ini ada sebenarnya satu momen yang bikin saya mencoba bisa berani lah keluar gitu dengan dulu sebelumnya ada event ke Jakarta, nyoba belajar tentang caranya gimana check in, beli tiket untuk pesawat, terus gimana di bandara perjalanannya, alur-alurnya gitu kan. Akhirnya dengan itu bekal itu saya juga akhirnya berani berangkat Jakarta sendiri dan akhirnya emang sampai sana syukurnya dengan baik dan selamat lah pokoknya, dan nyampe di kantornya dengan selamat, terus bisa langsung berproses bekerja di kantornya kayak gitu. Jadi memang Beli Yuda ini berani berani mengambil resiko. Karena kita kan kalau zaman sekarang kan takut kan apakah ditipu atau gimana gitu kan. Untungnya itu sudah pernah juga ke Jakarta karena mengikuti event kan. Jadi kalau misalnya istilahnya kalau di tari itu udah pernah GR, udah pernah gladi. Gladi di pesawat apa-apa aja gitu kan. Jadi itu sebagai kayaknya berani gitu kan. Jadi emang sebagai animator kita juga harus punya keberanian nggak Beli ya? Untuk bisa nge-reach lebih jauh dan lebih besar lagi kita harus berani gitu kan. Akhirnya ke Jakarta nih. Di Jakarta itu apakah langsung dapat project atau nyari-nyari nih di mana gitu? Karena kan kalau di TV-TV itu kan kayak orang ke Jakarta kan nyari kerjaan susah, belum lagi ditipu ini itu gitu. Kalau pengalamannya Beli gimana? Kali ini syukurnya langsung datang ke studionya, langsung dikasih project sama kantornya. Terus di awal-awal itu saya dikasih masa probation istilahnya itu selama 3 bulan. Dan setelah 3 bulan di review, dinilai bagus, jadi akhirnya dilanjutin full time sampai 2021. Sampai lumayan ya. Dari 2015. Keren. Jadi awalnya diuji coba dulu selama 3 bulan.
dan pasti belinya melakukan melakukan yang terbaik kan supaya bisa itu di sana. Berarti kerjaan itu fokus di situ aja atau selama bekerja tuh bisa nyari sampingan lah gitu. Kayak gimana? Kalau di awal sampai di Jakarta itu belum berani lah. Jadi masih ibaratnya belajar. Jadi bikin sesuai yang dipengenin sama perusahaan aja dulu. Jadi udah belajar macam-macam, apalagi style gambar yang dikerjakan di kantor itu benar-benar berbeda dengan yang biasa saya gambar lakukan biasanya di rumah kayak gitu kan. Sebelumnya kan lebih ke realis sama yang karikatur gitu kan. Sama style manga. Terus kalau di kantor ini dia stylenya lebih ke arah kayak Cartoon Network. Kalau belinya tahu itu style orang-orangnya itu bentuknya aneh-aneh kayak SpongeBob gitu misalnya kayak gitu ada juga. Ada yang bentuknya mungkin dibilang kayak apalagi ya yang bagus ya, Powerpuff Girl gitu misalnya kayak gitu style-style kayak gitu. Lebih ke kartun yang Amerika tapi chibi gitu. Ada yang ke arah sana stylenya. Jadi di sana ibaratnya belajar lagi dari stylenya, gambarnya, terus fase kerjanya juga itu kan lumayan cepet di sana. Nyesuaiin ya, deadline gitu. Deadline. Terus akhirnya setelah berapa tahun kemudian baru berani ngambil sampingan. Karena kayaknya kalau di Jakarta tuh kan keras ya bos. Tadi dibilang keras, Jakarta keras. Jadi kalau kita nggak nyobain juga untuk cari sampingan di luar gitu kan kayaknya agak susah. Apalagi biaya hidupnya juga mahal ya. Oke, jadi di awal berarti kalau misalnya animasi itu ada banyak jenisnya ya Beli ya. Kebetulan aku tadi yang Beli bilang kayak ada yang nama-namanya itu emang apa aja sih yang mungkin aku pengen tahu juga gitu jenis-jenis animasi yang Beli ketahui gitu. Kalau stylenya itu sekarang udah mulai banyak dan beragam ya. Kalau dulu kan yang jadi pionir itu bisa dibilang Disney gitu. Stylenya dengan Disney Princess gitu kan. Terus kemudian muncul lagi yang baru, ada Cartoon Network, ada Warner Bros, ada Marvel gitu kan. Jadi ada yang Jepang juga lumayan naik daun sekarang gitu. Doraemon tuh juga termasuk ya? Iya, itu juga termasuk. Jadi udah banyak style sih, ada yang kayak Pokemon juga gitu. Itu kan beda-beda secara style gambar gitu. Berarti style itu mengikuti dari kayak kita nge-branding kita gitu ya, ciri khasnya apa. Jadi selanjutnya akan menjadi style gitu ya Beli ya. Iya, betul. Iya. Berarti kalau misalnya ada proyekan gitu, klien pasti mintanya stylenya seperti ini gitu mungkin ya. Biasanya merujuk ke nyari referensi dulu, terus ini mood boardnya kayak gitu. Iya. Jadi teman-teman yang di rumah yang menjadi animator harus tahu nih stylenya seperti apa dan juga harus mempelajari juga ya Beli ya. Berbagai style yang ada karena di dunia kerja itu pasti banyak yang minta ini, minta itu Bener gitu banget. ya kan. Nah, sekarang masuk nih ke struggle-nya. Ke batu-batu kerikil gitu lah istilahnya. Kan kita nggak selalu mulus kan perjalanan kita, apalagi berkarir di nasional kan. Pasti banyak banget kerikil-kerikil tajam yang udah lalui gitu. Ada nggak cerita buat kita semuanya kita dengerin di sini? Paling deadline-nya itu yang ada yang kliennya itu nggak tahu apa yang pengen dia mau gitu. Jadi kita sebagai kreator yang harus memberikan solusi. Ini kayaknya bagusnya kayak gini deh kayak gitu. Jadi biasanya lumayan struggle nyari apa yang dia suka sih. Jadi kadang kita udah bikin alternatif berapa, terus tiba-tiba ditunjukin mereka merasa kurang cocok lagi, jadi kita ngulang lagi gambar yang alternatif yang lain kayak gitu. Iya. Lebih banyak yang ke arah sana sih biasanya. Iya, karena mungkin yang klien itu backgroundnya nggak tahu lebih dalam mengenai animasi gitu kan. Dan berarti bisa sama juga ya, maksudnya kayak banyak revisi gitu ya sih. Iya, banyak revisi. Nah, kalau menghadapi seperti itu nih, apa yang Beli lakukan? Karena kan kadang kita mungkin ada yang baru gitu di dunia animator. Aduh, banyak banget revisinya gitu. Kalau orang Bali, engken janine gitu. Gimana Beli menyikapinya itu? Iya. Kalau sekarang saya mulai menghadapi klien yang kayak gitu tuh kasih alternatifnya tuh lebih banyak dan lebih beragam stylenya. Jadi
Jadi ntar si kliennya tinggal milih aja, oh ini kayaknya bagus nih, bisa kombinasiin antara alternatif satu sama yang lain Yang gitu. lain, Jadi oke. dari alternatif salah satunya yang bisa kita explore, kemudian jangan hilang-hilangan juga sama klien. Jadi setidaknya setiap berkala lah ngasih progress kayak gitu, biar nggak ditagih-tagih terus kan. Misalnya kita ngerjainnya lama nih, Yeah. sekarang dikasih brief tapi kita ngerjainnya mepet-mepet deadline gitu kan. Biasa kayak gitu. Iya. Kalau misalnya klien udah kesel pasti ntar dikasih revisi terus, takutnya kayak gitu. Jadi lebih kayak gitu sih. Ya, jadi dikasih berbagai varian gitu lah istilahnya ya, iya. yang lebih variatif, yang bisa kemungkinan kliennya mau yang ini. Iya, jadi di awal mungkin bisa tahu, kayaknya bisa membaca karakter juga nggak sih Beli, semakin ini jalan, oh klien gini kayaknya sukanya gini deh gitu nggak sih? Biasanya kayak gitu sih. Dan kita juga lagi pengen explore yang ke arah mana nih stylenya kayak gitu juga. Itu juga lumayan berpengaruh ke saya sekarang gitu. Oke. Ya itu dia struggle-nya ya, strugglingnya yang dihadapi sama seorang animator, apalagi animator yang sudah di nasional dengan deadline-nya, weh gitu kan, kayak cepat gitu. Karena kan memang kalau kita seniman, kalau semakin di Uber itu sebenarnya kayak agak nggak enak ya, karena kita punya idealis kita sendiri, tapi nggak mau harus gitu kan, karena cuan ya guys ya. Yang ngikutin yang punya itu. Nah, gitu. Oke, jadi itu banyak sekali memang kerikil-kerikil tajam yang Beli lalui, tapi Beli Yuda ini pernah ikut membuat animasi untuk Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Tepuk tangan dong dulu. Keren. Itu gimana ceritanya? Aku akan sempat baca kan, wih keren banget gitu. Kok bisa gitu loh? Kok bisa? Gimana ceritanya? Oke, itu project dari kantor sebenarnya di tahun 2019 lalu. Jadi waktu itu kantor kebetulan kenal dengan Mas Gibran. Jadi Mas Gibrannya pengen buat tentang beliau Bapak Jokowi, perjalanan hidupnya dari kecil sampai dewasa kayak gitu. Jadi dengan brief seadanya, atasan saya itu gini, nulis lagi sebenarnya sendiri gini ya skripnya itu, dengan beberapa beberapa referensi buku sebenarnya juga dikasih, cuman secara skrip itu ditulis lagi sama atasan. Terus akhirnya saya mencoba memvisualkan jadi storyboard. Terus ada teman di kantor yang juga terlibat sebagai karakter designer dan juga yang membuat visual stylenya. Jadi di sana saya juga habis setelah storyboard itu saya juga terlibat di membuat aset-aset karakter dan juga backgroundnya kayak gitu. Jadi sampai ke animasinya. Oke, jadi gitu perjalanannya. Jadi awalnya dari Mas Gibran untuk pengen. Jadi kalau teman-teman pengen nonton tuh di mana bisa nonton itu? Jadi termasuk film ini ya, film ya jadinya. Bisa dibilang kayak Draw My Life kalau istilah kerennya. Draw My Life. Kalau aku buat bisa berarti ya? Bisa. Apa jadi presiden dulu? Nggak mesti sih biasanya. Nggak mesti, oke. Tapi biasanya tokoh-tokoh yang besar gitu pasti banyak yang pengen nonton kayak gitu. Oke, ini aku punya challenge buat Beli Yuda. Ayo, apa challenge-nya? Iya, tadi kan Beli Yuda itu udah buatin Pak Jokowi animasi. Sekarang giliran saya. Tolong dibuatkan, saya serahkan ini kepada Beli Yuda. Kita sambil ngobrol. Aku bakal minta Beli Yuda untuk membuat ilustrasi, animasi apa ilustrasi ya? Ilustrasi. Kalau animasi susah ya, karena menggabungkan. Untuk membuat ilustrasi aku, Arjun, di ini buku apa namanya, alat yang penting banget nggak sih? Ya lumayan. Lumayan penting ya. Jadi animator juga harus punya kan. Jadi aku men-challenge Beli Ngurah Yuda untuk membuat aku dalam versi ilustrasi. Jadi kita sambil ngobrol sambil dibuat itu. Ya, jadi memang banyak sekali pengalaman yang yang dimiliki sama Beli Ngurah Yuda. Tadi ada dibicarain
apa namanya bisa membuat ikut bergabung ke dalam tim pembuatan film dari Bapak Joko Widodo, terus juga apa namanya berkarir juga di Jakarta gitu. Nah setelah di Jakarta, Beli Yuda itu balik ke Bali guys, for your information. Dan sekarang Beli Yuda itu di Bali sudah apa namanya sudah menetap ya Beli ya di Bali ya? Ya udah. Oke, sudah balik lagi. Jadi Beli Yuda sudah di Bali, sekarang berkarir di Bali. Mungkin teman-teman semuanya yang pengen apa ya, pengen buat sesuatu gitu yang mengenai animasi, mengenai ilustrasi ya. Bisa banget di Beli Yuda karena Beli Yuda bersama istri tercinta ya buka ini ya apa namanya bisnis ya. Oke, jadi mungkin bisa dijelasin sambil menggambar guys, itu bisnisnya apa Beli? Jadi sekarang saya sama istri saya itu lagi mencoba buat line merchandise gitu. Jadi ngembangin apa yang kita bisa gambar ke dalam turunan merchandise. Contohnya ini kayak baju saya yang sekarang saya pakai. Jadi ini karakter yang saya kerjakan, namanya De Badung gitu. De Badung. Oke. Jadi ada banyak merchandise. Ya. Sekarang baru mulai dari t-shirt dulu. T-shirt, oke. Nanti sama tahu berkembang kan? Iya, karena aku sempat ngecek Instagramnya kan, Beli udah bagus-bagus banget guys. Kalian harus ngecek Instagramnya. Instagramnya itu namanya apa Beli? NGRHYUDHA. NGRHYUDHA. Dan di sana kalian bisa lihat. Wih, projectnya banyak banget guys, keren-keren semuanya. Aku sempat lihat ada kerjasama sama Google, terus KFC juga ya. Pokoknya brand-brand besar kan, sudah Spotify. Aku kayak pernah lihat gambarnya gitu. Ternyata Beli Yuda sosok di balik gambar-gambar ilustrasi di platform digital itu kan. Nah, sambil apa namanya sambil menggambar apa melukis itu namanya? Menggambar ya. Oke, sambil menggambar Beli Yuda karena Beli Yuda kan sudah terjun nih sebagai profesional lah di bidang animasi gitu kan. Jadi kita ketahui bersama kalau sekarang itu perusahaan-perusahaan itu sangat memerlukan sekali gitu seorang animator gitu. Menurut Beli kenapa sih sekarang itu brand-brand itu mulai melirik animator untuk ininya promosi atau untuk ininya perusahaannya mereka gitu? Mungkin lebih ke tampilan visual itu lebih menarik, mungkin bisa dieksplor gitu sih di animasi. Jadi kalau misalnya kita shoot kan realistis gitu kan tampilannya. Kalau di animasi kita bisa mengeksplor dengan berbagai macam gerakan, berbagai macam elemen sama visual effect kayak gitu sih. Jadi eksplorasinya lebih banyak. Iya. Oke, buat brand-brand ya brand-brand yang nonton di sini bisa banget nih pakai jasanya Beli Ngurah. Udah tervalidasi ya, udah benar-benar profesional banget karena pengalamannya sudah banyak sekali di dalam project-project untuk brand-brand besar, perusahaan-perusahaan besar. Karena kita melihat sekarang itu di dunia digitalisasi itu animasi atau ilustrasi itu sangat diperlukan sekali gitu. Karena untuk membranding juga bisa, untuk promosi juga bisa karena gini ya bisa lebih general, lebih bisa kita masukkan imajinasi gitu Beli ya. Ya. Oke. Nah biasanya Beli kalau misalnya buat ilustrasi ini biasanya berapa lama buatnya Beli? Paling cepat nih. Mungkin bisa 5-10 menit gitu. Oke, 5-10 menit ya guys. Kalau aku mah 5-10 menit gambarnya gunung, matahari, terus ada jalan. Kalau aku sih karena kan backgroundnya penari kan, jadi aku menggambar di wajah aja deh gitu. Make up kan bisa kan. Nah sambil nunggu Beli Yuda, aku juga mau ngingetin teman-teman semuanya untuk terus nonton podcast ini. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan juga di subscribe channel podcast TVRI Bali. Oh ya, kalau teman-teman semuanya punya ide-ide mengenai podcast ini bisa banget diisi di kolom komentar, atau punya ide-ide juga untuk siapa sih yang bisa kita undang untuk datang langsung ke studio
TVRI Podcast ini bisa banget diisi di kolom komentar. Siapa tahu pengen ada idolanya. Terus teman-teman juga punya temen yang punya cerita hidup yang bisa menginspirasi kita semua dan punya apa ya nilai value yang bagus kayak Beli Yuda ini punya banyak sekali pengalaman, punya banyak sekali pembelajaran yang bisa kita petik gitu. Boleh banget diketik di kolom komentar siapa-siapa aja, di mention siapa nama-nama tokoh-tokoh yang bisa kita undang ke sini gitu. Karena memang podcast ini itu akan berkembang berkelanjutan gitu dan akan membahas juga mengenai sosok-sosok seniman, sosok-sosok tokoh-tokoh yang bisa menginspirasi kita semuanya seperti Beli Yuda ini ya sudah go nasional. Apa udah go internasional Beli Yuda? Udah ya? Belum terlalu kayaknya. Belum terlalu tapi udah. Wow. Keren banget. Jadi ini juga bisa sebagai inspirasi juga buat teman-teman semuanya untuk selalu berkarya Beli ya. Nah, kalau Beli ini kan dibilang kalau sekarang itu lebih ke ini ya kalau ada proyekan gitu baru buat ini animasi. Kalau Beli sendiri ada nggak karya yang benar-benar real gitu, maksudnya sekarang ini karena kayaknya sibuk banget ya. Lumayan, jadi untuk proyek-proyek personal tuh lumayan jarang ngambil jadi ini salah satunya kan si De Badung masuk proyek personal saya. Jadi saya nyoba mengembangin karakter anak-anak anak-anak Bali gitu, jadi yang pengen rencananya itu si karakter ini mengenalkan tentang budaya-budaya Bali gitu. Jadi saya sebenarnya nggak terlalu hafal sama budaya Bali kan, jadi si karakter ini rencananya saya pakai untuk sarana belajar juga saya sendiri. Wow, keren. Kita bisa kolaborasi Beli. Kan kalian juga penari juga taulah sedikit tidaknya mengenai budaya Besi, kita bisa kolaborasi kan. Apalagi zaman now tuh kita tuh harus berkolaborasi kan Beli kan. Udah nggak ada zamannya ini saling sengit-sengitan satu sama lain. Sekarang kita harus berkolaborasi, harus bekerja sama gitu. Oh berarti untuk project pribadi itu sekarang fokusnya di apa? De Badung. De Badung. De Badung, kenapa De Badung? Karena kalau kita sebut namanya aja udah kelihatan, oh Badung ini kayaknya orang Bali gitu deh. Kan Badung. ada kabupatennya Badung gitu. Terus kalau secara Indonesia Badung itu artinya kan nakal. Dan itu bisa dibaca sebenarnya De Badung atau jangan nakal. De Badung. Oke, ada banyak ini ya sudut pandang yang bisa dilihat. Oke, keren banget sih. Ada filosofinya guys, bukan cuma menggambar aja, tapi ada inovasi, ada ininya filosofinya di balik gambar-gambar atau ilustrasi yang dibuat dari Beli Yuda ini. Keren banget sih. Kenapa nggak Denpasar biar ada KK-nya? Anak Denpasar kan gitu kan, KK-nya gitu. Bisa mungkin ditambahkan karakternya gitu, yang lain gitu. Di Denpasar, di Gianyar, di Negaroa bisa kan. Oke, jadi yang pertama itu di Badung gitu. Bisa nambah karakter lagi. Mungkin teman-teman pengen nambah karakter bisa ada punya ide gitu kan. Kalau Belinya idenya De Badung gitu. Kalau kalian apa gitu bisa banget diisi di kolom komentar supaya nanti kita baca-baca komentar-komentar dari kalian supaya lebih hidup gitu. Ininya podcast kita ya. Supaya turn on ya, sama kayak tagline kita turn on, harus hidup terus gitu ya. Kayak Beli Yuda harus hidup terus proyekannya ya. Harus hidup, selalu hidup. Oke, mungkin sambil menggambar ada nggak tips-tips nih, misalnya kalau aku nih pengen menekuni dunia animasi, atau mungkin teman-teman di rumah pengen gimana sih caranya jadi animator yang handal seperti Beli Yuda ini, ada nggak tips-tipsnya yang bisa di-share ke kita semuanya? Kalau tipsnya paling mencoba gambar dengan apa yang disuka gitu pertama kali. Jadi kalau saya kan dulu belajarnya suka karena Dragon Ball. Jadi belajarnya mulai nyontek-nyontek gambar Dragon Ball kayak gitu. Apapun yang disuka, coba contek-contek aja dulu gambarnya. Kalau misalnya nanti teman-teman pengen serius profesional ya nanti pasti bakal mengikuti, kalian pengen apa bisa dieksplor terus gitu stylenya, berbagai macam stylenya itu. Jadi tidak menutup kemungkinan
projectnya kita itu berpatokan di satu style aja, jadi kita bisa mengembangkan ke berbagai macam style gitu. Soalnya klien itu kan seperti belinya tadi bilang banyak pengennya gitu kan, ada yang pengen ini. Iya, benar. Oke, emang harus gitu kan. Jadi ada istilah ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi itu juga bisa diimplementasikan buat para animator ya Bli ya di rumah. Jadi ATM itu sangat perlu banget. Jadi kita amati kayak belinya tadi bilang apa Dragon Ball gitu kan. Dragon Ball kita lihat kayak awalnya emang dari seneng kan. Emang pertama dari sini, dari hati guys. Dari hati. Emang dari hati, terketuk hatinya gitu untuk suka sama dunia animasi. Pertama dari hati, terus mulai nih dilihat nih, aku sukanya yang seperti apa gitu kan dia kayak Dragon Ball gitu. Itu aja dulu di gambar-gambar gitu kan dia kan. Aku kayak jadi translator ya guys ya. Betul. Pas dan langsung dapat gitu. Dapat ya? Poinnya. Oh, poinnya oke. Gitu. Jadi setelah itu baru kalian coba-coba gambar. Terus nanti kalau ciri khas juga sambil jalan Bli ya. Pasti dapat, pasti nemu karena mungkin setiap animator, setiap yang suka gambar, yang suka ilustrasi kadang mereka kesulitan untuk mendapatkan ciri khasnya gitu. Kalau Bli sendiri gimana caranya menemukan ciri khas dari Bli hasil karyanya Bli gitu? Kalau ciri khas itu sebenarnya nggak bisa instan juga sih. Saya dapetin waktu saya proses itu. Jadi semua macam style lu coba-coba aja dulu, dieksplor, coba gambar. Kira-kira mana yang kita nyaman, coba gabung-gabung. Nah dari sana ntar kita publish, dan saat orang lihat oh ini kayaknya stylenya udah punyanya si ini nih gitu, berarti stylenya kita udah nemu nih, berarti kayak gitu sih. Patokannya ke arah sana. Iya, berarti ongoing ya. Ongoing. Nikmatin aja dulu prosesnya guys. Jadi jangan cepet-cepet pengen punya ciri khas gitu. Pokoknya lakuin aja dulu, nikmati prosesnya karena tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Betul kan? Nggak sia-sia nih buka-buka Google kalau mau buat ini caption di Instagram. Jadi kan kita biasa tuh harus buka-buka quote-quote gitu kan. Jadi memang harus menikmati hasil prosesnya. Setelah itu baru kita menikmati hasilnya kayak Bli Yuda menikmati prosesnya, strugglingnya seperti apa, diuber-uber sama klien kan di Jakarta gitu, dan hasilnya bisa seperti sekarang ini menjadi Bli Yuda sang animator yang punya bakat yang luar biasa dan juga prestasinya, dan sekarang buka bisnis guys. Jadi kalau jadi animator tuh bukan cuma bisa gambar aja, tapi kita bisa membuat bisnis sendiri ya Bli ya. Bener karena itu bagus banget, kita bisa membuka, kalau udah besar kan kita bisa membuka lapangan pekerjaan gitu kan. Wow, menarik banget. Kira-kira itu udah berapa persen tuh? Sekitar 70. Cepat banget ya. 70%. Kalau aku kayak baru gambar matahari deh tuh. Keren banget deh. Oke. Sekarang project yang ongoing apa Bli? Sekarang itu ada keperluan untuk gini sih, buat animasi reels gitu yang singkat. Jadi ada agensi yang temen di Jakarta gitu yang minta setiap bulannya ada 3 animasi kayak gitu. Oke. Jadi mungkin kalau yang di Bali itu kan yang di Jakarta nih. Kalau di Bali kalau pengen bisa. Karena sekarang platform selain TikTok, Reels juga ini ya. Sangat-sangat up banget, dan kita juga harus up to date. Jadi animasi itu bukan cuma film doang, bukan bisa ditonton di YouTube juga, sekarang Reels juga. Dan banyak banget sih aku lihat sekarang animator yang punya konten-konten di TikTok, di Instagram gitu. Mungkin kalian juga bisa menjadi salah satunya untuk mencoba menjadi content creator di bidang animasi. Pasti keren banget. Buktinya nih belinya terus dipanggil di Jakarta, meskipun di Bali tetap di Jakarta, proyeknya di Jakarta karena cuanya lebih banyak nggak Bli? Iya. Lebih lumayan, dan permintaan juga lebih banyak dari sana biasanya gitu. Oke. Kalau di Bali masih sedikit lah yang
tahu fungsi animasi kayak gitu. Iya benar-benar. Aku aja baru tahu loh beli. Baru tahu, dan teman-teman mungkin kalau yang baru tahu, keren banget sih ternyata di bidang animasi tuh punya banyak banget fungsi-fungsi yang bisa kalau zaman now sekarang ini bisa menjadi menjadi cuan guys ya. Jadi kalian buat yang suka gambar, yang suka animasi jangan bersedih hati ya. Kalian juga bisa dapat cuan kok guys. Tenang aja, udah ada buktinya di sini. Udah ada Beli Yuda di sini ya. Oke, tuh. Kalau misalnya menggambar tuh emang ininya di ini ya, gambarnya tuh kalau digital tuh di iPad ya? Paling mobile sih sekarang cuma pakai iPad. Cuman jangan sampai juga kita kalau nggak punya alat, nggak mau latihan kayak gitu. Paling gampang sih harus pakai kertas sama pensil atau gitu sih yang paling enak. Ya, yang paling simpelnya dulu ya. Oke. Iya. Karena kan aku lihat kayak teman-teman di ini semuanya pada pakai iPad. Kayak aku pengen beli iPad tapi buat apa gitu. Jadi kalian juga harus ngelihat juga fungsinya seperti apa. Jangan cuma asal beli iPad aja gitu, tapi karena memang untuk kerja, untuk mengembangkan diri, tapi juga untuk teman-teman semuanya yang mungkin belum mempunyai alat, jangan berkecil hati dan jangan membuat itu sebagai halangan untuk kalian stop gitu kan dia. Untuk stop, nggak usah dah, aku jadi animator nggak punya iPad aku gitu. Jangan ngambul guys. Jangan marah-marah sama orang tuanya gitu. Makanya berusaha, mungkin bisa dipinjam di temennya, terus bisa buka usaha juga. Kalau udah banyak cuannya kan bisa tuh beli alat gitu pelan-pelan, alon-alon asal kelakon kan. Betul. Kok lama-lama kayak ini ya, banyak banget pepatah apa sih? Kata motivasi. Lama-lama aku jadi motivator nih di sini. Oke, kayaknya sudah mulai terlihat guys, ilustrasi dari Beli Yuda gitu. Emang sekarang tuh banyak banget sih aku ngelihat kayak sosial media itu, bahkan kalau misalnya di web kalau kita nunggu searchingan atau apa gitu, itu ada animasinya juga kan sekarang. Iya. Jadi emang peluangnya sebenarnya bisa kemana-mana animasi itu. Ya betul. Jadi bisa kemana-mana peluangnya. Selain di sosmed juga di web juga bisa. Terus di mana-mana sih ya. Untuk periklanan apalagi bisa banget. TVRI juga kalau mau animator langsung aja dihubungi Beli Yuda ya. Gitu. Memang peluangnya banyak banget. Jadi pesan-pesan juga buat teman-teman yang baru menekuni dunia animasi, baru menjadi animator, itu jangan lelah untuk belajar, mengeksplor terus, karena banyak sekali yang bisa didapatkan ya. Karena di semua lini sekarang itu menggunakan jasa animator gitu kan. Kayak tadi belinya aja Reels tuh setiap minggu, setiap bulan 3 ya? Iya. Setiap bulan 3 loh guys. Satu Reels tuh kayak banyak ya. Cuannya banyak tuh. Gitu. Jadi ya pasti akan ada project-project yang berkepanjangan ketika kita melakukan semuanya itu dengan dengan baik, terus pokoknya intinya maksimal gitu Beli ya. Jangan mengeluh, karena sekarang kan mental anak zaman now tuh kan kayak udah dimarah sedikit udah dia mentalnya down gitu kan. Nah kalau Beli di sana udah hantam ya sama marah-marah dari atasan, sama dari klien gitu. Iya, biasanya udah pasti udah makanan sehari-hari gitu kayaknya. Makanan sehari-hari. Oke, terus gimana Beli menyikapinya itu Beli? Ya introspeksi juga sih gininya, apa yang jangan marah. sorry. Introspeksi apa yang menjadi kesalahan waktu itu, terus perbaiki di kemudian hari kayak gitu. Oke, introspeksi diri ya guys ya. Kita harus ngelihat diri kita sendiri dulu, jangan baru dia abis dimarahin langsung marahin balik gitu kan, nggak bisa. Pikir yang panjang dulu. Itu mungkin ada baiknya juga buat kita, masukan juga buat kita gitu. Jangan abis dimarahin langsung buat story gitu. Aku dimarahin gitu. Itu kayak aku tuh.
gitu. Jadi ya memang di dunia ini gitu, di dunia sebenarnya tuh emang sekeras itu Bli ya. Jadi kayak dulu tuh zaman-zaman sekolah, zaman kuliah mungkin nggak pernah kepikiran untuk sekeras ini dunia. Apalagi dunia animasi gitu. Oke, sebentar lagi akan jadi guys. Kira-kira seperti apa gambarnya? Aku juga penasaran banget gimana ininya apa namanya hasilnya dari gambarnya atau ilustrasinya dari Bli Yuda. Bli Yuda, kalau sekarang tuh kan kita tuh ada AI ya yang sekarang ini ngetren. Kalau di dunia animasi tuh ada nggak sih AI-nya? Iya, bahkan udah mulai merambah sih sebenarnya. Oh ya? Iya. Oh. Jadi hati-hati. semuanya pro kontra. Jadi ada yang menentang, ada yang menganggap itu lumayan peluang juga. Misalnya kita mengkonsep sesuatu, bikin konsep sketsa aja, terus kemudian masukin prompt gitu kan istilahnya. Terus habis itu udah jadi secara visual yang udah diwarna kayak gitu kan. Oh, nah ada yang merasa kebantu juga sih. Kalau menurut Bli gimana nih? Positif apa negatif? Kira-kira? Saya kayaknya masih di tengah-tengah netral aja dulu. Di tengah-tengah netral. Jadi membantu juga, tapi agak takut juga profesi saya diambil ya. Iya. Aduh, memang ini ya apa namanya sekarang itu kita masuk ke dunia digital gitu kan, jadi ada banyak banget yang harus kita lalui gitu kan. Apalagi AI itu, tapi memang membantu sih ya, membantu kita apa namanya di dunia apa seperti ini gitu. Karena aku juga kan salah satu konten kreator juga, jadi kayak aku pengen buat apa, tinggal ketik aja buatin caption gitu, terus itu buatin ide konten selama 1 bulan gitu, keluar tuh semuanya. Aduh, emang keren sih apa namanya perkembangan teknologi, tapi yang penting gimana kita menyikapinya, bagaimana kita bisa memanfaatkan itu, dan tetap juga kita harus mengupgrade skill yang kita punya gitu. Ya, sekarang di studio ini tidak ada kameramen guys. Semuanya digital nih, digital, semuanya digital. Karena kita sekarang harus masuk ke era digital, ke media baru. Jadi semuanya harus harus baru gitu. Jadi semangat kita juga harus baru, harus turn on juga sesuai dengan tagline kita di sini gitu. Gimana Bli, sudah mau tuh? Ini udah. Oke, sudah mau guys. Oke, sambil nunggu mungkin apa ini ke depannya, harapan Bli ke depannya, atau ada yang pengen dicapai ke depannya gitu. Karena kayaknya udah ke nasional, udah hantam lah sama berbagai pengalaman yang Bli udah lalui gitu. Untuk ke depannya ada ini nggak, harapan ke depannya seperti apa? Mungkin yang sekarang belum saya explore itu pengen submit semacam animasi pendek ke dalam festival-festival gitu sih. Entah itu nasional atau internasional. Pengen ke arah sana. Oke. Jadi submit itu festival itu. Kalau boleh tahu itu biasanya festivalnya di mana gitu? Maksudnya kayak seperti apa festivalnya? Festival tuh biasanya ada yang FFI juga ada yang ngadain. Ada animasinya juga. Atau yang Jepang juga ada, saya lihat kemarin. Oke, jadi semoga nanti Blinya ke depannya bisa merealisasikan itu. Bisa kita sama-sama bantu doa supaya bisa masuk ke festival nasional maupun internasional ya. Wow, keren banget karena kita sebagai seniman, sebagai anak muda juga harus punya plan ke depannya gitu. Nah, kalau plan untuk Debadungnya nih apa? Plan ke depannya? Saat ini sih pengen animasi pendek aja dulu, yang di Reels atau di YouTube secara rutin kayak gitu sih. Keren lo guys, aku nonton, aku kan iseng tuh kemarin kan research dulu lah ya gitu siapa sosok Bli Yuda ini. Aku lihat,
Wow, ada animasi itu nari Bali dan gerakannya hampir mirip dengan gerakan koreografinya si ini apa tarian itu. Jadi aku ngeliat kemarin ada tari Wirayuda ya Beli ya. Itu ditariin sama si De Badung itu emang karakter itu namanya De Badung gitu kan? Kalau yang itu versi temennya. Oh versi temennya, namanya siapa? Kalau itu saya kasih nama Jaya. Jaya, Jaya. Supaya berjaya terus. Iya. Oh ya. Oke, temannya di Badung ada Jaya. Di Badung punya teman berapa? Baru yang tergambar tuh 2. Satu lagi? Satu lagi itu temannya itu siapa ya namanya? Rahayu. Oh cewek. Oke. Keren juga ya. Kita tuh bisa kayak berimajinasi gitu loh guys. Kayak aku pengen buat temennya di Badung buat gitu. Keren banget sih. Oh ini dia. Sudah selesai guys? Sudah. Oke. Kita sambut. Enak lagi. Oke. Ya. Wow, keren banget guys. Oke, ini bisa di zoom ya. Oke guys, siap-siap. 1, 2, 3. Aduh, kelihatan gak sih guys? Tuh guys. Itu ini apa nih? Menceritakan apa? Beli Junaya sedang nari gitu. Sedang nari. Tuh, pas banget loh ada kacamatanya, terus ada rambutnya. Wow, keren banget. Dan ini dilakuin tadi berapa menit ya? Lihat jam. Enggak. Guys, lihat guys. Ini memang bener-bener animator yang handal guys. Tuh, ini langsung nih Instagramnya bisa kalian follow @ngrYUDHA. Tuh. Jadi beli murah nerima gini nggak sekarang gift buat pacar, buat temen yang pengen buat kayak gini tuh nerima nggak sekarang? Bisa aja. Bisa aja ya. Kontak DM ke IG-nya. Oke. Kayaknya aku boleh nggak minta ini? Apa aku harus bayar? Ya, boleh. Silakan. Yeay, aku dapat ini guys. Oke, thank you so much Beli Ngurah Yuda sudah berkenan hadir di sini. Oke, kita taruh dulu kali ya. Biar keren nih. Tunggu bentar. Di sini diberdiriin bisa nggak Beli? Berdiriin ya? Ya. Wah, keren banget guys. Bisa membuat gambar atau ilustrasi kurang lebih 5 menitan sih ada ya, nggak sampai sejam gitu. Jadi buat teman-teman semuanya yang pengen buat seperti ini ya, ini sudah langsung ada contohnya, bisa banget langsung hubungi Beli Ngurah Yuda ya. Oke, sekali lagi terima kasih matrusuk semua Beli Ngurah Yuda sudah mau datang ke sini, sudah berbagi cerita buat kita semuanya. Semoga teman-teman di rumah bisa memetik semua pengalaman pembelajaran dari Beli Ngurah Yuda yang sangat-sangat inspiratif juga, dan semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi ya Beli ya. Jangan lupa main-main ke sini ke TVRI Bali. Terima kasih banyak Beli Ngurah Yuda. Dan buat teman-teman semuanya aku mau juga ngingetin jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe channel TVRI Bali karena kita akan terus mengupload media-media yang bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak and see you, goodbye. Yes. Sudah. Sama-sama. Kita foto yuk. Ayo.